Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran ada satu ancaman yang serius. Yang ancaman itu Allah sebut dengan istilah wailun. Jadi ada satu tempat nanti di dalam neraka yang Allah sebut dengan wailun. Makanya sering kita baca ayat yang misalnya fawailun lil musallin begitu. Nah, wailun itu kalau diterjemahan itu artinya celaka. Tapi wailun itu lebih dari sekadar celaka. Dalam hadis Bukhari, Nabi ditanya, apa itu wailun ya Rasulullah? Kata Nabi, jubun fi jahannam. Wailun itu adalah lembah atau palung di dalam jahannam. Jadi neraka itu Bapak Ibu, itu api yang sangat dalam. Itu kenapa neraka itu tingkatnya ke bawah. Neraka itu tingkatnya ke bawah. Makanya orang munafik disebut Allah di surah An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik di dasar neraka yang paling bawah. Berarti neraka itu tingkatnya ke bawah. Makin ke bawah, makin dahsyat. Tingkat neraka itu namanya daraka, tempat neraka. Jadi neraka itu tingkatnya ke bawah. Beda dengan surga, surga itu ke atas. Maka surga itu tinggi. Fi jannatin aliyah, di surga-surga yang tinggi. Nah, surga itu kata Nabi 100 tingkat. Ya, makin ke atas makin mewah. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua, nah itu jarak perjalanan 500 tahun. Yang paling tinggi kata Nabi Firdaus. Jadi Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ya, jadi beruntunglah ibu dapat suami Firdaus, surganya paling tinggi. Ya. Nah, kalau neraka ke bawah. Nah, kata Nabi, neraka itu lau ursilat hijaratun min fawqiha, kalau dijatuhkan batu sebesar onta dari atas jahanam. Jadi batu dijatuhkan sebesar onta, lawas salat ila ka'riha, baru dia sampai di dasarnya setelah 70 tahun. Jadi kalau batu besar dijatuhkan dari atas jahanam itu kata Nabi, ba'da sabaina kharifah, setelah 70 tahun baru sampai di dasarnya, itu dalamnya itu. Nah, di dasarnya itu ada lagi lubang-lubang ibarat laut. Jadi di laut itu ada dasar. Di dasar laut itu ada namanya palung, lubang yang menjorok ke bawah dalam gelap, palung namanya. Nah, neraka jahanam juga punya palung-palung. Nah, palung itulah yang disebut dengan wailun. Nauzubillah ya. Tidak akan pernah kita bisa membayangkan sedahsyat apa well itu. Karena kata Allah, neraka jahanam itu tarmi bisyararin kal kasar. Al-Mursalah. Neraka jahanam itu meledak
satu bunga api itu sebesar istana. Sebesar apa ledaknya itu, satu bunga apinya sebesar istana. Dan kata Nabi yang paling dingin dari jahanam itu bunganya itu, yang meledak, yang melontar-lontar sebesar istana, bunganya yang paling dingin. Dan kata Nabi, narukum fid dunya juz'un min sab'ina nari jahannam. Api yang ada di dunia ini panasnya hanyalah 1/70 dari api jahanam bunganya tadi. Jadi bunga jahanam itu panasnya 70 kali dari api dunia. Itu yang paling dingin. Bayangkan dasarnya, bayangkan palungnya. Alhamdulillah ya, dan Allah sediakan itu yang disebut wailun. Nah pertanyaannya, siapa saja yang mendapatkan wailun yang tempatnya di palung jahanam itu? Nanti lihat saja lah. Bapak itu kalau tidak percaya jadi kalau ya bahkan kita nanti akan lihat jahanam. Subhanallah ainal yakin dan gitu. La tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat neraka jahanam. Dan kamu pasti semua melihat dengan mata kepala. Karena semua orang akan lewat di atas jahanam, ada sirat titian. Tidak mungkin Bapak Ibu udah lihat jahanam nanti itu, pasti lihat nanti itu. Karena lewat di atas itu semua pasti lewat. Ya. Nah, itu makanya semua manusia pasti melihat jahanam. Ya la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin, pasti itu. Aku kurang yakin ibu gini aja nih serius. Ya, serius. Nah, jadi aku sampaikan bahwa ada satu tempat dalam jahanam itu namanya wailun. Dan Allah sediakan itu. Ya, ada orang-orang tertentu yang menempati itu. Nah, siapa mereka yang menempati wailun? Di surah Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Tuh. Neraka wel bagi orang yang curang. Yang tidak jujur, curang. Nah, itu makanya orang munafik. Orang munafik di dasar neraka paling bawah kan? Kenapa? Karena orang munafik itu curang, tidak jujur. Ya, orang munafik itu tidak jujur. Nanti baca di surah An-Nisa 142 itu. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ya, wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu selalu menipu, curang. Mutaffifin dari kata taffa. Taffa lalu menjadi taffafa, yutaffifu. Taffa itu artinya memotong. Nyopotong, bakurang, tukurang, berarti kenyo. Kalau kenyo memotong, berarti kenyo berkurang. Itu namanya mutaffifin. Curang bahasa sederhananya. Jadi semua orang yang curang tempatnya wailun, pasti Allah sebutkan curang. Itu makanya Nabi mengatakan jangan bohong, jangan curang, karena curang itu pasti neraka. Dan biasakan jujur, karena jujur itu surga. Begitu kan Nabi itu. Yaqubal kadziba idal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Ini kejujuran itu langkah ini loh negara ini. Saja puncak sampai ke bawah, ini sampai dari yang di akhir sampai ke rakyat jelata banyak yang curang jawab. Curang. Ya. Nah, Allah kasih contoh. Ini contoh ini ya. Contoh, karena orang Arab banyak profesi ini, maka dikasih contoh ini. Siapa yang curang? Allazina idza qalu 'alan nas yastawfun. Orang yang kalau menimbang orang untuk dirinya, berarti dia sekarang sebagai pembeli. Kalau inyo sebagai pembeli, orang menimbang menakar untuknya, dia pembeli, dia selalu minta dilebihkan, minta ditambah. Yastawfun. Itu curang.
Jadi curang itu ibu belanja minta tambah curang, berarti ibu deh ngerakawin nanti. Kadang-kadang sebagai ibu kok hobi mana minta tambah belanja. Bali bawang minta tambah, bali lado minta tambah, minta tambah itu tidak boleh, dilarang. Itu bagian dari kecurangan. Yo le namu nyo bagi usaha bukan soal namu dan namu inyo makuk nyagi tetapi pun disuruh belanja bagi nyo le. Kalau nyagi hadiah harimu meminta pun tidak boleh. Orang ada 10 kilo pak, 50, ambil 2 kilo lah, hanya ambil sudah, tambah lah pak, bukan cukup belanja dari orang, tidak boleh, curang. Ibu menjak bapak di daging, orang 1 kilo pak 1, ambil 2 kilo pak yang ambil, aku ngomong kos saya lah sebenarnya, tidak boleh, tidak boleh ibu minta tambah kecuali sebelum akad terjadi. Para 1 kilo pak 50, aku membeli banyak, kok banyak aku beli dia aku ikut tambahan aku. Lain bukan tambah ibu ambil lah sekian kilo, atau boleh belum terjadi akad, itu ada dalam syarat akad. Tapi lah sepakat, lah ambilan, lah selesai, ibu minta tambah itu namanya hias taufun, itu curang, tidak boleh. Maka saya pada ibu ke lama ke pasar dia minta tambah. Sudah lama dua barangnya nak tanggung lama, mencari halaku sepanjang pasar. Ibu kok pak kalau beli barang pak, misalnya beli lado, nyotanyo sepanjang pasar dulu pak. Tapi aku coba dia ada pertama dia rumah. Pas sebagai ibu judul. Cuma kok kami mandi mengawal ibu ke pasar, aneh kami. Alas sudah itu aku yang tanggung minta tambah letak itu tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Itu satu minta tambah ya. Baru izakaluhum awazaluhum yuksirun, kalau mereka yang menimbang menakar untuk orang, arti dia sebagai pedagang mengurangi takaran dan timbangan, kurang menggali. Itu makanya kata Nabi, seburuk-buruk tempat pasar, itu seburuk tempat di muka bumi pasar. Kata Nabi, jangan engkau jadi orang pertama yang masuk pasar lalu menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Apa nih? Ke pasar lah dapat barang, ayo pulang capek, jangan mau lama di pasar. Bangkau itu seburuk-buruk tempat di pasar. Di situ kebohongan, di situ kecurangan, di situ penipuan, lompok di situ pasar. Makanya kata Nabi, dari 1000 pedagang 999 itu masuk neraka karena curang. Banyak pedagang yang curang, barang mencampur bagai ngerancang, tidak rancang, nyojua joharago ngarancang. Lalu timbangan takaran dikurangi dari dulu. Makanya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, orang yang tidak mengerti aturan jual beli tidak boleh berdagang di pasar. Harus paham hadis-hadis jual beli, aturan jual beli. Ya, so itu kecurangan di situ dulu. Ya, penipuan tidak boleh. Ya. Nah itu contoh. Tapi kenapa kecurangan itu umum, semua orang bisa curang. Ya, pegawai negeri absen wah, terima kasih. Nah, tu kami minum kata-kata kau, rokok dilakukan belas jam. Apa absen tadi rumah? Gaji apa 80 rumah? Itu mengurangi hak orang banyak, curang. Apa kalau absen jam kerja itu duduk di ruangan? Kalau apa-apa keluar harus ada surat tugas. Ada sebagian ibu kok pegawai negeri jam kerja sampai ke pasar. Curang tu. Apa-apa jam kerja duduk di lapor kota-kota.
curang juga. Soal kerajo dan aduk itu soal lain, duduk di kantor pasti ada orang punya urusan jawab. Itu curang, tak boleh. Banyak kecurangan itu ibu, ya. Termasuk ibu-ibu kalau belanja dan dia dapat lapor, dia buat contoh kan. Kalau belanja bulan ini, dan dia dapat 5 juta misalnya. Ada api ibu lebih muatui lapor, Pak belanja bulan petang lebih muatui. Pak mari kan dia. Ya tidak boleh buat contoh tu pada sekejap kau curang pun. Ya nak. Dan jujur ibu namun ada. Kecuali apa kalau ecek bu kau belanja sebulan pak, pada ibu lah ya. Kau lagi dah salah ibu lah. Itu dah apa? Tapi kecap kau belanja 2 bulan, belanja dapur. Itu ibu saving. Ya dah supaya ibu dapat balik kelas, balik jilbab. Ibu kurangi makan apa? Kalau sahabat kau makan daging 2 kali seminggu, ibu bagi tempe tahu saja. Curang ibu namun. Iya. Makanya ibu kalau daging belanja dapat tanya Pak, kos sebulan, iyo. Yang standar menu. Sampai itu. Eko standar menunya ibu sekali seminggu ikan, sekali seminggu daging. Ibu penuhi itu sesuai dengan agama. Kau pada api agama itu pada itu kejujuran begitu deh. Itu yang transparansi. Tidak hanya di kantor, di rumah tangga harus jujur. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh perempuan berbelanja kalau tidak ada perintah suami, karena ada kecurangan nanti. Dia bisa berbelanja di luar aturan suaminya nanti. Itu yang sering saya katakan ibu-ibu, COD itu tidak boleh. Tidak boleh ibu COD lagi. COD itu kecurangan ibu berbelanja tidak setengah tahun suami. Kadang di hari pak paket ibu pak. 3 kali sehari hari pak paket ke rumah. Kadang kami tak lalu siang. Nah, itu tidak boleh ya. Ini kebiasaan ibu itu di online tu pak. Asal nampak barang macam itu pasar langsung. Tak boleh tu. Boleh jadi bahagian daripada ibu curang. Ya, suami ibu tak menginginkan yang begitu ibu paksakan diri ibu membeli sesuatu yang suami ibu tak inginkan dapat. Nah, jadi semua orang yang curang, mau presiden yang curang, mau menteri yang curang, mau gubernur, semua yang curang. Musim-musim pilkada apa? Termasuk yang menyogok-nyogok itu, yang membagi-bagi yang foto, itu curang itu, serangan fajar namanya itu, curang itu. Ya. Termasuk apa yang menerima amplop itu, sama itu, masuk bagian kecurangan itu, nanti neraka udah keduanya, curang. Ya. Makanya kejujuran itu mahal loh, mahal. Ya. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, dia sedang bekerja di kantornya malam. Datang keluarganya, lalu dia tanya, kalian datang ke sini mau urusan keluarga atau urusan negara? Kata keluarganya, urusan keluarga. Lalu kata Umar, panggil ini apa, pegawai-pegawainya, tolong matikan semua lampu yang ada di istana. Mati semua lampu, gelap. Ditanya sama keluarganya, kenapa kau matikan lampu? Kalau-kalau memang izin, karena minyaknya diberikan oleh uang rakyat. Tidak akan bicara urusan keluarga. Urusan keluarga tidak layak menggunakan fasilitas negara. Itu kejujuran apa? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, waktu yang pejabat tapi auto dinas tu jangan berjalan di hari libur. Iya pak.
kita, bukan urusan negara. Kalau urusan dinas silakan, walaupun 24 jam pakai. Tapi kalau urusan keluarga, itu namanya curang, mutafifin. Ya. Itu gini kok Pak, negara itu kok masalah. Aspal kok Pak, sudah dipelai kok lupa-lupa deh. Karena aspal kok banyak masuk saku. Orang lagi, Pak. Aku pernah ke Singapura Pak. Di Singapura Pak, jalan tu Pak sekali duit saja Pak, tidak pernah rusak. Jadi Singapura itu membangun sekali bangun, besok yang lain lagi. Awal jalan itu cukup sawada. Kenapa? Karena itulah ketidakjujuran tadi mengelola negara. Tidak jujur. Itu makanya ayat tentang kecurangan ini spesial, dinamakan satu surat mutafifin, artinya orang-orang curang. Ya. Ini kalau aparat negara waktu jujur rasanya Pak, sejak awal merdeka mungkin Indonesia itu yang paling jaya di dunia. Kenapa? Paling kaya. Cuman masuk deretan negara miskin. Kenapa? Kecurangan. Curang. Kejujuran itu tidak ada waktu. Langka jujur. Ya sederhana aja lah Pak. Misalnya Pak, kalau Pak mau misalnya tuh awak ini lah paralik magi jalan paralik tenda dipandang di tengah jalan itu bagian kecurangan. Apa mengurangi hak orang banyak? Apa pandang tenda di bawah jalan? Tak apa ambil hak orang namanya. Jalan itu punya Pak. Jalan punya orang banyak. Akhirnya Pak ambil sekian meter jalan orang. Itu curang tuh Pak, curang. Ya. Sehingga orang lama macet lah, ambil jalan orang curang. Tapi awak tak merasa itu sebagai sesuatu yang salah. Kenapa? Lah satu orang situ kesalahannya. Kecil awak nyubul dia kalau banyak orang. Tidak bisa begitu. Itu bahagian mutafifin itu, karena mutafifin itu memotong bagian orang itu mutafifin sehingga dapat lagi ada awak. Aku dulu Pak, tak tahu apa lupa ya. Tahun-tahun lalu, aku pernah ke Padang untuk kete-kete itu. Dan orang bantang-bantang tenda 8 bulan, 9 bulan, dan ada orang. Tidak. Membantang tenda di jalan berada, ada orang. Kalau berada di rumah, sejak tahun 2000 kemarin dah. Lah, kok Sabtu Minggu lah, Jumat Sabtu Minggu lah, 5 tenda di tengah jalan. Dalam itu kecurangan namanya mutafifin, merampok hak orang, mengurangi hak orang. Itulah Pak. Sama di aturan dan tak apa. Kalau pergi ke negara-negara maju lah, tak usah jauh-jauh ke Singapura saja. Dan kan Kosovo orang memakan tenda di jalan dulu Pak, walaupun mati. Ada orang Pak. Karena tidak boleh mengambil hak orang banyak. Makanya salah satu tempat yang dilarang Nabi salat di jalan. Itu tempat yang dilarang Nabi salat, di kuburan, di kamar mandi, di tempat penjagalan hewan, di tempat ternak hewan diletakkan. Salah satunya di jalan. Ambo tak tahu apa caranya menyampai ke orang yang Pak. Ya, ambo di mimbar-mimbar lagu sapu ini. Kadang jalan kok separuh nyambil Pak. Lah buka tutui kurang lalu ni. Dan tidak berdosa soalnya Pak. Masuk ada berdosa dia. Padahal itulah yang mutafifin, kecurangan. Kadang dia memotong hak orang banyak. Ya kan? Ambo di kampung Ambo bagus, tak tahu begini dah. Sampai Ambo tahu lah Pak. Ini orang berada di rumah Pak, yang dihias rumah, pelaminan dalam rumah, makan dalam
dalam rumah duduk asedo bajamba makan. Ya. Di sini Padang pun apa orang berada di jalan gadang satu. Itulah manusia kalau tidak sadar dia masuk akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Merampok hak orang banyak. Itu baca dosa dia berada di rumah apa? Syukur-syukur apa lagi di komplek. Kalau di komplek kan jalan alternatif banyak. Ibu kalau pakai jalan itu bisa dijadikan ke belakang. Aku yang punya jalan dari warga kompleks saya bisa minta izin orang kompleks. Tapi kalau kok jalan batang ibu? Baca dulu minta izin kurang banyak apa? Kalau di komplek minta izin saya kurang komplek. Kalau jalan minta orang komplek. Tapi kalau kok malah para juta orang ke minta izin apa? Tak tahu apa angka saya tulisan tuh mohon maaf ya jalan anda terganggu tidak bisa. Kau nak maafkan pak, tak kena maafkan loh. Ada bagi dia akhirnya besok apa? Itu makanya curang itu ancamannya serius, jangan saja. Nah itu jadi satu perkara yang membuat manusia celaka di akhirat dan empatnya well itu mutafifin yang memotong hak orang banyak. Saya dapat cerita walaupun saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi begitu ceritanya. Di Pertamina SPBU, kalau beli minyak, misalnya Pertalite atau Pertama, itu 10 liter waktu itu beli, itu masuk 9,2 itu 0,86. Culak coba. Nah katanya dari atas begitu aturannya. 0,8 liter itu hilang. Itu yang mutafifin. Bayangkan Pak para Rasul itu sekian juta orang sehari Pak memotong 1 liter. Atangkor untuk presiden, menteri BUMN, sadonya sampai bukan tolong ke kanteng itu masuklah ke dalam dunia bajakan itu. Curang lagi. Orang bagi 10 liter, bayi 10 liter dia lagi 9,2 aja. Kita curang namanya orang. Curang lupa. Makanya curang itu diancam dengan ancaman serius lalu menyangkut hak-hak orang banyak. Nah, termasuk apa itu? Apa kalau waktu misalnya rumah kete atau apa namanya itu gerasi cie, cukup waktu cie saya. Jadi balik waktu 2-3 itu pada jalan-jalan selatan. Ambil orang lalu curang. Jalan kok tak sampai parkir, kok jalan kok sampai orang lewat tak parkir motor. Apa itu pak parkir kan motor di buku jalan dalam payah orang lalu ni. Tak curang kamu. Curang tu. Apa mengambil hak orang tu salahnya? Itu aku curang. Nah, ibu menanam tanaman di buku pagar. Di tepi jalan tu di duduk menanam sarai, bunyi. Itu curang. Kalau yang di pinggir jalan itu tidak punya ibu, yang punya ibu pagar kadang-kadang pagar keluar itu punya orang banyak. Ibu tanam tanaman di situ, ibu mamit punya orang banyak. Kalau ibu makan, ibu makan harap tu, ya makan harap itu. Kalau tumbuh di tanah orang banyak dan anak ibu makan, masalah tu. Nah itu kecurangan pun tidak boleh. Bapak Ibu entong-entong saja deh. Banyak dosa curang dalam foto nanti coba deh. Ya kan? Ada ibu menanam tanaman di buku pagar itu cabut deh. Enggak kurang lalu. Karena sengaja pada tanaman cari itu. Parawi menanam, karambi ini tanam, tapi jalan tu tanam. Aduh sengaja. Sengaja menghalangi orang yang di sini. Ada. Itu curang, tidak boleh. Curang tidak boleh. Satu ya. Yang kedua, ini ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah ya. Yang kedua, kata well disebutkan di surat Al-Humazah. Apa kata Allah? Wailun likulli humazatin lumazah.
allazi jama'a malahu wa addada. Neraka wel bagi yang mengumpat lagi mencela, lalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Satu, orang yang ditempatkan Allah di wel namanya humazah. Humazah itu bukan mengumpat sebenarnya. Humazah itu dari kata hamazah. Hamazah itu artinya membuat orang tertekan. Hamazah itu artinya menekan. Itu kenapa huruf hamzah disebut hamzah. Kalau hamzah itu ketika diucapkan kita harus menekan dari dalam. Itu kenapa namanya hamzah. Karena ada tekanan hamaz. Nah, jadi humazah itu orang yang membuat orang lain menjadi tertekan. Apakah karena lidahnya, apakah karena tangannya. Jadi Karajo ini menakan-nakan orang. Ada orang situ Pak, ya, kalau mengeceknya orang pun mana tersudut dia. Kebanggaan dia tu, menyudut orang tu. Itu namanya humazah. Ya. Atau dia punya kuasa, orang pun mana tatakan dia. Dak dapat menggali orang dia lupa. Itu humazah. Makanya orang masuk vaksin bahkan tu Pak, itu humazah. Iya Pak. Kan vaksin itu tidak ada kewajiban. Kan vaksin itu sifatnya sukarela. Baca undang-undang itu. Vaksin itu siapa yang mau silakan, yang tak mau tidak apa-apa. Ibu kalau nak vaksin tidak boleh ngurusin, tidak dilayani kok, anak tak boleh sekolah. Anak aku Pak tak boleh sekolah pulang. Karena aku tak boleh vaksin dan pulang. Ya, sehingga tak boleh sekolah lah, sekolah sini di rumah. Tak katakan orang-orangnya tu. Itu humazah Pak. Humazah itu. Iya. Memaksa orang tak boleh. Tak boleh dipaksa. Dalam agama pun ada paksaan, apalagi kondisi tidak darurat kan. Ya. Bahkan Pak polisi cakap di mana-mana. Kita Pak Dok tangkok langsung mantap langsung ke jalan Pak. Kita jadi dulu Pak ya. Ambo Pak setahun Pak, tidak lewat jalan gadang kalau Pak siang. Kalau kegiatan siang di kota Pak, Ambo ke jalan manci, saya Pak putar-putar. Kalau dia tangkok Pak jujur langsung. Ambo alhamdulillah Pak, ini ada satu vaksin dulu. Karena satu vaksin tak ibu gaji, tak ibu tunjangan, tak humazah tak boleh. Tak menakan-nakan orang itu. Itu yang dilarang dalam agama. Tak boleh menakan-nakan orang. Bahkan Ibu ya baru patang kok naik pesawat baru. Sejak mulai corona sampai 2020 lagi 2020 patang kok akhir. Ya, baru-baru naik pesawat Pak. Tapi dia pesawat kan? Enggak. Saya pesawat nanti lagi. Dah apa apa ke Jakarta, dah kendak apa yang boleh beri masa lagi. Kan masuk-masuk orang dalam itu. Itu yang tak boleh. Di dalam agama tak boleh menakan orang. Tak boleh. Kecuali menegakkan disiplin itu boleh. Anak anggota kalau tidak ditegakkan aturan mereka dewasa itu dihukum. Kalau salah itu bukan menekan tapi menegakkan aturan supaya orang jadi baik. Tapi ini tidak masuk orang kok Pak, mancam orang kok. Ya, itulah humazah namanya. Jadi apa-apa yang masuk orang vaksin patah itu habis itu demo lagi ya. Iya lah. Kira itu bagian humazah.
kafir yang beriman juga sama menyampaikan saya mengajak saya. Bapak Ibu yang ingin sehat, yang ingin terlindung dari virus, silakan vaksinasi gitunya. Jangan diancam. Mengancam orang itu jadi masalah. Itu namanya humazah, mengancam-ngancam. Gitu. Lalu lumazah ko muluinya ko mengejek, orang ko dapat yang hidup punya lumazah, mencela. Orang ko dapat yang baik lah. Apapun bicara dia tentang orang, guru saja satunya. Ya. Jadi kok banyak kok Pak, terutama juga di media sosial. Jadi lumazah itu tidak hanya dengan lidah. Kini yang paling bahaya lumazah itu ujung jari, kalau bisa di-share. Ya. Kini kok boy Masya Allah. Kok kan musim-musim kampanye apa? Musim pilkada apa? Coba Bapak coba saja dapat di media sosial itu. Saling ejek, saling caci, saling rendahkan, itulah yang terjadi. Itu kenapa Nabi pada ditanya apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Kata Nabi, al-famu wal-farat, mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Mulut dan kemaluan. Mulut nomor 1, kemaluan nomor 2. Baru kemaluan nomor 2. Kalau kemaluan itu ada batas waktu, ada batas sampai, ada batas usia. Kelagak gaya kalau dulu kau dah boleh. Kalau mulut makin pensiun makin bajadi. Ya Pak. Mulut itu makin pensiun makin merotak. Makanya itu sebagai apa-apa kau lah pensiun Pak. Komplek buatlah posko domino. Dari pagi sampai malam duduk di posko itu. Mau otak itu kok kan kawari betul Pak. Menyapu orang, mencela orang pasti betul. Ya Pak. Makanya Bapak Ibu kalau mulai pembicaraan mengarah kepada merendahkan orang, mengolok-olok orang, mencela orang, stop. Dulu masa. Dan Allah ancam dengan azab serius mulut-mulut yang begitu. Ya. Itu makanya kini di media sosial itu Masya Allah ya. Itu makanya yang heboh fufu fafa. Akhirnya kan heboh kan. Itu kan gara-gara itu cari ya. Sampai heboh lah fufu fafa. Sampai kini fufu fafa itu dari mana yang fufu fafa? Ya kan? Tasya lah orangnya fufu fafa. Itu bahaya untuk itu ya, jari-jari yang merendahkan orang, yang meremehkan orang, yang mencela, mengolok-olok, apalagi mencaci maki, jangan. Wailun, celaka besar dia, tempatnya neraka yang paling bawah. Ya. Karena begini Ibu, kehormatan orang, ya harga diri orang, itu Islam memberikan perlindungan yang sangat. Saya nampak orang berzina, nampak dengan mata kepala saya orang berzina. Saya tidak boleh menuduh dia berzina. Sebelum saya mendatangkan 4 saksi laki-laki yang berlihat pula seperti saya. Kalau tidak saya dicambuk 80 kali. Padahal dia benar-benar berzina. Nampak dengan mata kepala saya, tapi saya tidak bisa menghadirkan saksi yang lebih kurang laki-laki. Maka saya yang dicambuk, walaupun saya benar. Kenapa? Soal harga diri dan kehormatan orang tak boleh dirusak. Itu kenapa? Agama melindungi harga diri orang. Ini Masya Allah, orang kini pun murah mana mencemarkan nama baik orang. Kalau lawan politik, dihancurkan yang berpotensi mana, dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu penyakit awal dari dulu itu, pembusukan. Sengaja dibusukkan. Ya. Makanya saya dapat cerita pernah dulu orang kampung apa itu
Pak Sapri Zakaria. Ya, jadi kok kalau calon jadi gubernur Pak Sapri Zakaria. Oh, dituduh lah. Ya, berselingkuh. Dan sampai sekarang tuduhan itu tidak terbukti. Ya, Pak? Tidak terbukti. Cuma tujuannya bukan itu, tujuannya menghancurkan nama baiknya saja. Hanya itu tujuannya, tidak lebih dari itu. Dan buktinya kan dia tidak bisa mencalon jadi gubernur akhirnya. Karena namanya rusak. Betapa buruknya terhancur ya Pak. Wajar Allah ancam dengan neraka paling bawah kan? Wajar Pak. Yobadahu, orang membangun kredibilitasnya, membangun harga dirinya, berpuluh-puluh tahun membangun harga dirinya Pak. Membangun kehormatan dirinya, dalam sekejap hancurkan sehancur-hancurnya. Apa nak wajar Allah ancam dengan neraka paling bawah? Wajar. Makanya harga diri orang itu di mata Allah itu harus dijaga. Makanya seperti yang saya katakan, ini hukum dalam Islam, menuduh orang berzina itu wajib mendatangkan 4 saksi laki-laki. Walaupun saya melihat tapi tidak ada saksi, tidak bisa. Nah, makanya Bapak Ibu tolong jago lidah, jago ujung jari. Yang tidak urusan awak jadi komentari, yang tidak penting, yang tidak berguna awaknya satu orang berkomentar. Iya. Pertama, in amal apa abi disedot kurang tu. Ada dosa orang tu dikirim apa ekor. Dan kedua, tapi apa duel neraka paling bawah. Nah begitu ya. Nah itulah dua dulu di antara orang-orang yang diancam oleh Allah dengan dua itu. Satu yang curang, dua yang selalu menekan orang dan mencela orang. Maka sifat yang dua ini tolong dihilangkan. Satu sifat curang, dua sifat mencela, ya, menghina, menjelekkan orang. Namun begitu, agama begitu mengatur, ya, supaya kita selamat dari apa yang diancamkan Allah di dalam Al-Quran. Nah itu dulu Bapak Ibu, ya, kalau ada pertanyaan ya cukup begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti siapa yang azan, Pak? Nanti kalau habis azan langsung ikamat aja, karena saya jam 8 ada di buku oleh teman-teman di Universitas Andalas.